Halo semuanya, perkenalkan nama saya Difta Apriansa dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu encapsulation dalam uh, konteks OOP atau pemrograman berorientasi uh, objek. Oke, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan apa fungsinya, bagaimana penggunaannya, dan penerapannya dalam pemrograman. Oke, jadi untuk yang pertama-tama, baik, jadi untuk yang pertama-tama, apa itu encapsulation? Jadi, encapsulation atau enkapsulasi adalah konsep OOP untuk menyembunyikan data variabel dari luar kelas agar tidak bisa diakses langsung, melainkan melalui metode khusus seperti getter dan setter. Jadi tugas uh, enkapsulasi ini adalah konsepnya seperti jadi keamanan data di mana data yang dari luar kelas tidak bisa mengakses langsung kecuali menggunakan metode khusus seperti saya tadi bilang, yaitu getter dan setter. Jadi untuk tujuannya adalah untuk melindungi data dan mengontrol bagaimana data tersebut digunakan atau diubah. Jadi enkapsulasi ini sebenarnya adalah konsep OOP untuk keamanan datanya. Jadi yang saya bilang tadi, dari luar flash tidak bisa mengakses langsung, melainkan harus menggunakan metode khusus seperti getter dan setter. Dan kenapa harus encapsulation? Jadi enkapsulasi ini atau encapsulation itu yang pertama itu melindungi data dari perubahan yang tidak sah. Jadi perubahan-perubahan yang tidak diinginkan atau dari entah itu orang lain, dari anonimus, itu tidak bisa langsung mengaksesnya atau tidak bisa mengubah data dengan semudah itu. Kedua itu mengontrol bagaimana data diakses atau diubah. Jadi kita bisa mengontrol keamanannya di situ. Jadi misalnya datanya mau diakses bagaimana atau diubah bagaimana caranya, itu menggunakan encapsulation. Dan ketiga untuk mencegah kesalahan logika dari luar kelas. Jadi ke untuk supaya tidak ada ketimpangan yang terjadi antara luar kelas dan di enkapsulasi ini. Jadi uh, kesalahan-kesalahan dari luar kelas tidak masuk langsung ke encapsulation ini. Jadi yang selanjutnya adalah memudahkan validasi data sebelum disimpan. Jadi data-data itu bisa lebih mudah untuk divalidasi jika menggunakan konsep encapsulation ini. Jadi oke, kita langsung ke level ini saja. Oke, jadi yang pertama-tama openingnya kita membuat di sini dan sesuai mahasiswa. Oke, pada di sini kita open editor sama saya. Sudah. Oke, kita hapus dulu si ya. Oke, jadi yang pertama-tama itu ada public class mahasiswa. Lalu di dalam public class mahasiswa ini kita buat variabel variabel private ini adalah variabel yang digunakan supaya tidak variabel yang sebenarnya tidak bisa diakses dari luar kelas. String string di sini stringnya, ingat string adalah s adalah s besar ya, itu nama. Lalu private lagi integer. Oke, lalu kita menggunakan getter untuk mengambil nilai variabel. Jadi kita tulis ini public string get nama. Oke, lalu kita buat lagi public di sini, public integer untuk get.
Oke, lalu kita menggunakan setter maksudnya untuk mengatur variabelnya, nilai variabelnya. Jadi ini itu public void set nama string nama, lalu this sama dengan nama. Oke, lalu kita masuk ke void set integer. Lalu kita menggunakan if di sini. If more lebih dari jadi ini untuk validasi sederhananya, if umur lebih dari 0, this umur sama dengan umur. Oke, kita compile di sini. Oke, no syntax error, kita close, lalu kita buat lagi new class. Kita buat class main di sini. Kita pakai ntar saya tulis dulu. Oke, kita hapus dulu isi dari kodenya. Lalu pertama itu ada public class main, karena ini memang ada nama kelasnya domain. Udah terus ini public style void main terus string lalu tanda kurung ALS. Oke, dari sini mahasiswa mahasiswa sama dengan hero mahasiswa sebagai mahasiswa mahasiswa. Oke, kita oke, lalu slot set nama kita tulis di sini nah ms dot set umur 19 sini kita menggunakan integer, jadi kita tidak usah memberi tanda. Lalu kita tulis di sini kita mengambil, jadi ini kita mengatur nilainya lewat setter, lalu kita menggunakan getter untuk mengambil nilainya. Jadi system dot yang lain nama di sini nama tambah ms mahasiswa get nama. Oke,
Kita gunakan juga untuk remote sistem dan real time remote plus sistem. Oke, kita compile di sini. Oke, saya sepertinya saya ada kesalahan di get umurnya. Kita di get umurnya kita cek dulu di mahasiswa. Salah ketik ya, get umur, compile lagi, editor di sini, kita compile di sini, close, lalu kita voidnya dan ya kita terbaca nama dan umur 15. Oke, jadi untuk kesimpulan dari video ini adalah encapsulation adalah konsep pemrograman yang berorientasi objek yang bertujuan untuk melindungi data dengan cara memberikan variabel modifier private dan menyediakan akses terbatas melalui metode getter dan setter. Jadi sebenarnya konsepnya ini adalah memprivate variabel, memprivasi variabel, dan untuk akses yang terbatas itu mereka menyediakan metode yaitu getter dan setter. Jadi dengan menggunakan encapsulation ini kita dapat menjaga keamanan data. Jadi tentu saja keamanan datanya lebih terjaga, lalu mencegah akses langsung dari luar kelas. Jadi akses dari luar kelas, dari anonimus luar kelas itu tidak akan bisa mengakses ke dalam encapsulation ini. Jadi bisa memberikan kontrol juga atas bagaimana nilai suatu variabel bisa diubah atau dibaca. Jadi kita bisa memberikan kontrolnya, mengubah kontrolnya, memberikan bagaimana orang-orang dapat mengaksesnya, dan yang paling penting adalah keamanan data di dalam kelasnya. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton ini. Lalu bila video ini menarik bagi kalian bisa cek juga video-video yang lainnya tentang OOP. Terima kasih.